Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ivan Hermawan. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menampilkan video kegiatan praktik kependidikan di MAN 5 Sleman. Berikut adalah videonya. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, karena sekarang tuh banyak sekali penyakit dan juga ada musim hujan juga. Nah, gimana kalian tuh lagi juga mau ujian, kalian juga harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan tubuh kalian di masa yang banyak penyakit ini. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ketimpangan sosial. Nah, kalau minggu hari ini atau pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan komunitas berbasis dengan kearifan lokal. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipimpin salah satu. Yuk, Pak Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya akan terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang sudah terlibat pada hari ini. Oke, Aas Abdi Pradana, izin ya. Oke, Aikun Ibnu Manfah, Alfa Umi Yafati, Angger Wahyu Bagus, ya. Aulia Hasna Salsabila, Destiana Setiawati, Dewi Yosinta, hadir ya. Wiyuniati, hadir ya. Fariza Rahman, hadir. Febri Adiano, hadir. Febriani Sisi, hadir. Deli Anwar, oke, izin ya. Ira Widiastuti, Isti Purwanisi, Uni Bagria, Pramatian Maja, Lili Listiana, Muhammad Ardia, Muhammad Diawi, Muhammad Abdul Jalil, Muhammad Afriski, jadi ya, Muhammad Fajar, Muhammad Rafi, Nadira Eka, jadi ya, Naswa Sadika, ya, Ita Ferdiana, Ita ada, Putri Ramadhani, ada, Rasul Aini, hadir ya. Devi Lufiana, hadir. Siska Nurhasana, hadir. Wahyu Abida, hadir. Oke. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya di sini saya membacakan dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sesuai dengan di LKS kalian ya, itu adalah mendeskripsikan hakikat dari kearifan lokal. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk mendeskripsikan apa saja sih dari hakikat dari kearifan lokal itu sendiri. Nah, yang kemudian yang kedua, di sini kalian harus menjelaskan mengenai pemberdayaan komunitas. Jadi di sini nanti kalian akan memahami apa saja dari makna dari pemberdayaan komunitas itu yang seperti apa. Kemudian di sini kalian juga harus bisa menjelaskan terkait dengan pemberdayaan komunitas berbasis dengan kearifan lokal. Nah, kalau tadi kan kalian sudah diminta untuk menjelaskan terkait dengan pemberdayaan komunitas. Nah, pada tujuan yang ketiga ini nanti kalian harus mengkaitkan pemberdayaan komunitas itu dengan kearifan lokal. Selanjutnya yang terakhir adalah mendeskripsikan pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, tadi kan setelah kalian menjelaskan mengenai hakikat, kemudian definisi dari pemberdayaan komunitas, selanjutnya kalian juga harus deskripsikan mengapa sih pentingnya dari pemberdayaan komunitas yang berbasis dengan kearifan lokal. Oke, dan kita belajar mengenai ruang lingkup dari komunitas apa saja. Oke, di sini kira-kira dia bisa memberikan contoh nggak terkait definisi komunitas itu apa? Yuk, halaman 69. Silakan. Siapa tadi? Yuk, langsung.
Dua perkumpulan. Kumpulan kayak apa ya? Misalnya Geng. makanya pikiran dulu. Oke, bisa. Oke, itu juga bisa masuk dalam komunitas. Kan kalau geng kan kritikalitas maksudnya. Ya, Kayak apa ya? Slackers, slankers. Terus apa lagi? tikagi, Kaki, terus apa ya? Converse, converse, terus smash. Oke, Mario. bisa. Mario. Oke, komunitas Jurpano. Moko itu juga bisa itu masuk dalam contoh-contoh dari komunitas. pelangi, Oke. Oke, jadi salah satu contoh dari komunitas yang benar yang akan sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai komunitas secara umum. Di sini kita akan membahas mengenai komunitas yang ada di desa. Nah, kira-kira yang tahu nggak nih komunitas apa yang ada di desa? Ya, anak-anak rumah, terus seni, Pemuda Pancasila. pemuda Pancasila, Bansa, apa lagi? Satpam. Satgas Covid, Satgas Covid, Ini Mas, Satgas Anti Mafia. Satgas Anti Mafia, boleh. Mafia aja. Oke, jadi sebenarnya ya kalian semua yang salah, kalian semua benar di sini karena kalian definisikan apa itu komunitas. Jadi komunitas itu adalah inti dari komunitas adalah unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan yang sama. Nah, itu tadi adalah contoh dari komunitas. Apa sih hal? Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih teman-teman kalian terkait dengan berbagai macam bentuk dari adanya komunitas itu apa saja kan. Nah, selanjutnya ada bisa kasih contoh nggak komunitas pemberdayaan masyarakat yang ada di desa kalian? Misalnya, oh ya, Karang Taruna, terus LPMD. Kira-kira kalau Karang Taruna itu ada benefitnya nggak ke masyarakat itu seperti apa? Gimana? Membantu apa? Bisa. Ada acara-acara 17-an. Ada 17-an, Sinoman, oke, itu termasuk dari Karang Taruna itu sendiri. Kalau misal di desa kalian ada KKN enggak? Karena bisa penari. Nah, kalau KKN itu kan umurnya kan bahaya banget kan. Misalnya kayak ada pokok-pokok atau program kerja. Nah, kalau di desa kalian ini KKN yang kemarin ngapain aja? Misal pokoknya itu apa saja yang kira-kira yang dapat bermanfaat bagi desa? TPA. Wow, apa ya? Yang apa lagi? Ngerjain PR. Apa lagi? Oke, bermain mungkin boleh ya. Oke, salah satunya tadi disebutin kalau program KKN yang ada di desanya Mas Nastor itu adalah mengajari anak-anak dalam hal mengerjakan PR. Nah, itu termasuk dalam kegiatan pemberdayaan di bidang pendidikan. Nah, tadi melalui KKN atau program dari KKN ini diharapkan masyarakat desa itu dapat menjadi suatu masyarakat yang benar-benar mereka itu dapat
berdiri sendiri. Mereka dapat mendapatkan dampak positifnya dari adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh KKN. Contohnya sendiri seperti KKN di Desa Sumbung. Nah, di Desa Sumbung itu kan desa di Magelang, kan, di mana Desa Sumbung itu keadaannya masih sangat sosial sekali, struktur masyarakatnya itu masih sangat kental dengan adat dan istiadat. Nah, oleh karena itu program kerja KKN yang ada di Desa Sumbung itu misalnya contohnya seperti kegiatan sosialisasi UMKM, kemudian sosialisasi posyandu, kemudian ada lagi sosialisasi terkait dengan kesehatan gitu tadi. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang ada di masyarakat melalui KKN tadi. Oke. Jangan, ayo. Ada yang lucu. Banyak ya. Dan kira-kira ada nggak tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu apa? Yuk Fariza, gimana Dewi? Dapat hidup mandiri, kemudian mandiri, kemudian mensejahterakan masyarakat, kemudian berpikir lebih maju, terus produktif. Ini tadi jelaskan teman-teman kalian bahwa tujuan dari kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat itu salah satunya adalah membuat masyarakat itu menjadi mandiri. Kenapa bisa mandiri? Karena dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu akan lebih jauh, pikiran mereka akan terbuka, sehingga mereka itu mampu dalam mengoptimalkan berbagai macam sumber daya dan sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka, sehingga dengan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka yang sudah maju, maka dapat menjadi desa yang mandiri tanpa bergantung pada pemerintah. Oke, yang kedua, dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kualitas mereka sudah baik dan meliputi kualitas SDM, kualitas sumber daya alam mereka sudah mendukung, nah, otomatis mereka akan sejahtera. Jadi mereka tidak akan bergantung lagi pada pemerintah. Misalkan jika misalkan dalam Indonesia ini terjadi dalam krisis moneter, otomatis kan semua bidang di Indonesia ini akan terdampak, salah satunya di bidang ekonomi. Nah, ketika mereka ini sudah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan kegiatan pemberdayaan komunitas mereka berjalan dengan baik, otomatis mereka tidak akan terkena dampak dari adanya krisis moneter ini. Dalam artian mereka dapat hidup mandiri dengan mengoptimalkan berbagai macam sumber daya alam mereka tanpa harus bergantung lagi pada kebijakan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah masyarakat lebih produktif. Nah, di samping mereka itu sejahtera karena kualitas sumber daya alam mereka memadai, mereka juga akan lebih produktif, di mana nantinya mereka itu akan menjadi open minded. Jadi mereka sudah berpikir untuk kerja dan tidak bergantung kepada pemerintah. Oke. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup dari adanya pemberdayaan komunitas. Kira-kira ada apa nggak ruang lingkupnya, apa saja? Oke, pemberdayaan ekonomi, kemudian politik, kemudian sosial budaya, lingkungan.
ada yang bisa memberikan contoh dari pemberdayaan sosial budaya. Sosial budaya itu berarti biasa ada bergerak di bidang budaya. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak? Jatilan terus kayak Ponorogo gimana? Kariba Indonesia. Pemberdayaan komunitas Bali, komunitas Bangka, terus ada lagi Klaten. Jadi yang kalian sebutkan ini adalah salah satu contoh dari kegiatan pemberdayaan sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau di Yogyakarta ini banyak sekali adanya desa wisata. Nah, desa wisata itu merupakan dari contoh dari adanya kegiatan pemberdayaan sosial budaya. Dalam desa wisata itu sendiri juga terdapat beberapa aspek yang mana selain aspek sosial itu adalah aspek budaya, di mana mereka itu akan mengembangkan berbagai macam potensi potensi desa yang mereka miliki, seperti potensi seni, kemudian potensi budaya alam dan sumber daya manusia lainnya, sehingga dapat terbentuk dari desa wisata tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian pemberdayaan politik, ada yang bisa memberikan contoh? Gimana? Kalau di kampus-kampus nih, kalau di kampus-kampus itu kan tentu saja ada seperti organisasi-organisasi seperti BEM, DPM, dan lain sebagainya. Nah, kalau di masyarakat itu juga ada organisasi-organisasi seperti organisasi partai. Nah, dan tahu nggak partai di Indonesia ini ada berapa? Oke, lebih dari satu ya. Kira-kira partai yang familiar menurut kalian itu apa? Partai Merah, PDI, GMNI, PSI, terus PAN, Perindo, Gerindra, Golkar, P3, Partai Bintang PBB itu juga ada, Demokrat. Nah, mungkin kalau yang kalian maksudnya adalah Perindo atau apa namanya Perindo atau PDI. Nah, benteng ya. Nah, dari adanya partai-partai ini kemudian itu mereka tentu saja kan seperti mensosialisasikan kepada masyarakat agar partai mereka itu dikenal oleh masyarakat. Tetapi seperti mereka itu mengadakan sekolah legislatif di mana nantinya mereka rakyat-rakyat itu bakal dikumpulin, kemudian menjadi satu, kemudian mereka akan diedukasi terkait dengan sistem politik di Indonesia itu seperti apa. Misal dari PDIP ya ingin kebetulan kan kita juga udah mau masuk 2024 di mana 2024 kan ya kan, nah gimana 34. Nah, itulah itulah karena pas pemilu itu kan pastinya kan dari berbagai macam partai, satu yang PDIP itu kan tentu saja akan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara mungkin datang ke rumah-rumah, kemudian dijelaskan satu-satu visi-visi dari partai tersebut apa. Oke, saran pajak itu seperti itu. Terus bagaimana sistem politik di Indonesia? Nah, itu nanti akan dijelaskan melalui masing-masing partai. Oke, anak-anak semua. Jadi kan tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertian komunitas itu apa. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai tujuan pembelajaran dari adanya komunitas yang berbasis dengan kearifan lokal itu bagaimana. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar terkait bagaimana apa saja sih ruang lingkup dari pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Yuk, silakan Hasan. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Contoh pemberdayaan adalah pemberdayaan sosial budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan politik meliputi sosialisasi tentang RI, pemberdayaan sosial budaya, meliputi desa wisata, dan pemberdayaan lingkungan meliputi kegiatan pelestarian alam. Oke, terima kasih Nasr, bagus sekali. Jadi saya ulang tadi ya,
pengertian dari komunitas adalah suatu unit. Inti dari komunitas, pengertian anak, inti dari komunitas adalah unit atau persatuan sosial yang terorganisasikan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian dari tujuannya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kasor, tujuannya adalah membuat masyarakat menjadi mandiri, menjadi sejahtera, dan menjadi lebih produktif lagi. Kemudian contoh-contoh dari adanya kegiatan kebudayaan ini adalah supaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kalau untuk bentuknya adalah misalkan kebudayaan politik itu seperti sosialisasi sekolah legislatif di masyarakat, kemudian kalau kebudayaan ekonomi itu terkait dengan desa wisata, kemudian sosial budaya itu desa wisata juga, atau dengan kearifan lokal lainnya seperti jatilan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kebudayaan lingkungan itu terkait dengan kegiatan pelestarian lingkungan seperti reboisasi, pembersihan lingkungan dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi umat manusia saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.